Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat. Isib anal hujuban wujuhadil ma'ani hatta natali ala khafiyat yadil muskilat. Wa akhbarna minal khata'i wa dhalami wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Innal ladzina syaruna bi ayatillahi samanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Wasabi'u la yazidu fit tasyahudil awwali ba'da qaulihi Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yaktasiru fi rak'ataini al-akhirataini alal fatihati, termasuk tata cara seorang menjadi imam, menjadi panutan yang ketujuh. Karena kemarin disebutkan bahwa tata cara menjadi imam, aturan menjadi imam ada 8. Pertama, dalam membaca surat jangan terlalu panjang, disingkat, padat, tapi yang sempurna. Kedua, jangan sampai imam bertakbir sebelum makmum yang ada di belakangnya sudah siap untuk bertakbir, agar supaya makmum bisa menemukan fadilahnya takbiratul ihram. Ketika takbir, baik itu takbiratul ihram, takbir pindah dari rukun satu ke yang lain, kesunatan untuk dikeraskan. Tapi bagi makmum tidak perlu mengeraskan, kecuali hanya sekedar telinganya sendiri, dirinya sendiri mendengar. Yang nomor 4, di dalam doa istiftah dan ta'awud, kesunatan untuk mensamarkan, sama dengan imam, sama dengan surat sendirian dan makmum, cuman di dalam Fatihah 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, dan 2 rakaat subuh kesunatan untuk dikeraskan. Kesunatan mengeraskan di dalam bacaan Fatihah dalam rakaat 2 maghrib, 2 isya, dan subuh ini tidak sebatas imam saja, tapi makmum, tapi orang yang sholat sendirian juga kesunatan untuk mengeraskan. Tapi kalau makmum tidak kesunatan untuk mengeraskan, biar tidak hiruk pikuk, biar tidak menjadi rame. Cukup bagi makmum di dalam membaca, yang penting telinganya sendiri mendengar. Kemudian makmum dan imam di dalam amin kesunatan untuk bersama-sama. Nah, ini setelah saya amati sudah ada peningkatan, walaupun masih belum kompak, belum bersama. Ya mungkin yang masih tetap mendahului itu mungkin belum mengikuti ngaji, atau cah cilik-cilik ora tahu ngrungokno ngaji, akhirnya ya tetap belum berubah. Tapi insya Allah lama-lama kalau yang tua-tua niku amine gelem menunggu aminnya imam, yaitu setelahnya imam waradhdallin
jangan langsung amin, digangi, kira-kira cukup membaca subhanallah atau Rabbi firli wal walidayya amin bareng bersama. Yang kelima, bagi imam setelahnya membaca Fatihah, sebelum membaca surat, dalam rangka untuk memberi bagian makmum biar ikut mendengarkan bacaan surat, kesunatan untuk diam sebentar. Berapa lamanya? Yaitu sekira cukup untuk maca Fatihah. Setelahnya baca Fatihah, di dalam rakaat jahriyah. Rakaat jahriyah itu rakaat yang mestinya disunatkan untuk mengeraskan, yaitu 2 rakaatnya subuh, 2 rakaatnya maghrib, 2 rakaatnya isya. Yang awal 2 rakaat yang awal itu maghrib, 2 rakaat yang awal isya. Ini kesunatan untuk diam terlebih dahulu setelahnya baca Fatihah, dalam rangka memberi kesempatan makmum membaca Fatihah di dalam waktu diamnya imam. Jadi coba kita latih sholat itu betul-betul yang tenang. Dan itu sebagaimana perintahnya Allah, aqimus sholat, bukan if'alus sholat. Di dalam sholat itu kita disuruh jumeneng, mukim. Mukim itu tidak ingin kemana-mana, itu mukim. Kalau panjenengan ada di rumah, mukim di sini, ya. Bukan musafir, bukan pergi, bukan pendatang yang mampir, bukan mampir wajan mukim, yaitu berarti sudah tidak ingin kemana-mana. Terus menetap di sini itu namanya mukim. Nah, di dalam sholat juga gitu, diusahakan jangan sampai sholat kita itu ingin kemana-mana. Artinya sholat kita itu jangan sampai ingin kemana-mana, yaitu yang setenang-tenangnya. Itu juga melatih dari sikap dan perilaku kita, sebab itu melatih mental kita, yang sehingga akan akan mengeluarkan sifat ketenangan di dalam jiwa. Kalau jiwanya niku tenang, sehat, dan gak gampang stroke, gak gampang sakit. Makanya sholat itu merupakan terapi kesehatan yang sangat baik, terapi kesehatan yang sangat dominan. Manakala panjenengan di dalam melakukan sholat betul-betul mungkin betul-betul jumeneng itu menempat, manggon dengeriku, gak ingin kemana-mana. Baca Fatihah santai, baca surat santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu berarti seperti sholatnya orang mampir, ingin segera pulang, atau sholatnya orang yang mendayo. Karena namanya mukim, menempat itu, orang itu dikatakan bahagia manakala lebih banyak di rumahnya daripada di luar. Nah, di dalam sholat manakala kita lebih banyak di rumah kita, yaitu sholat, daripada di luar, itu orang yang bahagia. Masa kalah karo bekecot. Bekecot itu kemana-mana sholat, kemana-mana bawa rumah.
Jadi bagi kita rumah kita adalah sholat. Dan kalau kita sholat itu tenang dan di selain sholat selalu ingat sholat, itu namanya sholat daim. Kalau kita itu sholatnya daim, langgeng sholati, menjadi orang yang gampang ditoto. Dawai Allah, khalikal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi salatihim taimun. Yani menungso niku dijadikan oleh Allah dengan karakter, dengan watak yang sulit diatur. Makanya kalau ada manusia kok sulit diatur, itu sudah watak aslinya manusia. Aslinya seperti itu. Lain dengan sapi, sapi niku suruh ke depan-depan, kanan-kanan, kiri-kiri, menungso suruh ke kanan ya ke kiri kok ya. Sulitnya diatur manusia niku kalau diturunkan menjadi naik. Ketika dinaikkan akan menjadi turun. Niku menungso. Coba kalau sampean satukan dibanting, kowe iku welek, awek, medit, wis langsung naik. Kowe kepinteran, kowe gini-gini ya. Tapi kalau kau angkat, dia akan jatuh. Wah, sampean iku hebat. Ganteng, dermawan, kaya. Wis wae niku. Walah wak gembel rene apa beliau turun sendiri. Itu termasuk halu'a, sulit diatur. Itu menungso itu aslinya semacam itu. Idza massahu syarru jazua, ketika mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang jelek, maka jazua. Jazua itu ngersulo. Bahasa Indonesianya apa ngersulo ini? Napa Pak? Anu. Terus mengeluh. Mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, ketika mendapat kebaikan medit. Medit manu'an iki kok kele nyegah, gak kondo-kondo. Sik melarate salah. Oh, aku duwe motor awakmu gampang, nyilih-nyilih gampang. Begitu memiliki betul, wah wis kikri setengah mati. Manu'a. Oh, sik melarat ya lek kok sing sugih laras urusan bangunan laras apa gampang lha iku. Begitu oleh khair sungguhan manu'a. Selalu mencegah wangel. Nah, niku. Kadang-kadang ada orang jaluk sumbangan saja masih diinterogasi. Mana tanda tangannya lurah, mana tanda tangannya RT. Wah, mana anu itu urus. Oh, ini gak ada, gak usah kesini. Zaman tingali dilarang mengamen, tidak menerima sumbangan apapun, itu orang kaya. Sing duwe kebaikan, duwe keistimewaan. Gak ada rumahnya orang melarat itu dilarang tidak menerima sumbangan, tidak menerima apa? Dimintai sumbangan dan tidak menerima pengamen, dan gak ada ini orang melarat. Sing enek niku orang sugih. Niku karakter manusia. Illal musallin, kecuali orang yang ahli sholat, tapi bukan sholat yang tergesa-gesa, bukan sholat yang kesusu. Lah sholat yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim taimun, yang sholatnya itu selalu langgeng, yaitu tidak sholat pun ingat sholat, apalagi sholat. Bukan orang yang sholat tidak ingat,
sholat, apalagi tidak itu sing angel ditata itu orang yang sholat saja nggak ingat sholat, apalagi di dalam tidak sholat, ya luwih gak ingat. Nah ini kita relaxkan. Jadi makanya di dalam berdiri melakukan sholat itu jangan tegang. Kita relax-relaxnya seperti kita tidak punya beban apa-apa. Nah, terus konsentrasi bahwa kita diawasi oleh Allah, kita dijalankan oleh Allah. Terus kita membaca. Niku saged tenang, santai. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Niku tenang. Dengarkan barang niku tenang. Kalau yang membaca tenang, kemudian ikhlas, itu yang mendengarkan juga enak. Karena kalam itu selalu melihat dari aslinya. Kalau kalam itu betul keluar dari hati, yang menerima adalah hati. Tapi kalau kalam itu hanya dari lisan saja, nggak ada relaxnya, hanya sing dua aja nggak paham. Yang mendengarkan juga hanya telinga, nggak bisa relax, nggak bisa masuk. Berarti ngadekin itu sing relax. Seakan-akan kita wis ora kuat ayat niku. Nah, ini baca nih barang niku enak. Itu merupakan kesehatan yang luar biasa. Stroke gak gampang stroke nih. Berarti yang stroke ini karena pikiran. Itu kalau waktu semacam itu utang barang gak iling nih benar. Coba lah panjenengan latihan ini. Hati sing santai, salat santai. Santai-santainya itu alah paling itu 5 menit itu sudah lama. Udah lama 5 menit itu. Kayak kalau sunatan maghrib itu berang menit lah, enggak petang menit pembubuhan ibu sholat itu tadi. Ini loh, gak enak, paling 3 menit. Masa kita meluangkan waktu untuk sowan kepada Allah, jagongan kepada Allah hanya guys 5 menit atau 6 menit itu kok ora kanten. Padahal kalau selesai sholat juga tidak kemana-mana sih ya. Tidak kemana-mana. Yang kemana-mana itu hanya Pak Surip, karung gendong nih. Pak gendong kemana-mana. Pak gendong kemana-mana. Pak Surip almarhum. Selalu kemana-mana. Yang ke-7, yang ke-5, yang ke-6. Jangan sampai di dalam tasbih rukuk utawa sujud melebihi dari 3. Jadi ya sedilu loh 3 niku, tapi ojo sedilu temenan. Ya sebenarnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enggak lumayan ini. Ini gak ada apa-apanya nih. Itu yang bisa kita resapi itu nih. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Iso tenang tenan ini. Abi betul alhamdulillah kesel. Jadi jangan hanya melakukan sholat tapi jumenenglah, menetaplah di dalam sholat. Makanya tidak ada di dalam Quran dan hadis niku perintah sholat fi'lus sholat, if'alus sholat, gak ada.
wa aqimus sholata wa atuz zakah alladzina yuqimuna sholata wa mimma yuqimun niku mukim niku orang yang menetap. Mulane bahasane niku pun diatur kalau pengiran mendian bener. Punah jenengan praktekaken kin panjenengan akan ketagihan karo salat. Seneng banget salat. Indah salat niku indah. Dan itu merilekkan segala pikiran nopo mawon rilek gitu. Nah, tapi kalau panjenengan salatnya nggak bisa mukim di kesusu-susu, ya nggak bisa rileks. Kalau nggak bisa rileks akhirnya stres hutang, stres sembarang nggak bisa hilang. Inilah sumber kesetrukan, sumber kesetrukan. Nggak lama orang itu terus setruk. Dia yang setruk ini orang krono kakean pikiran, sing rileks. Pengin sugih orang usah kepingin sugih. Uang kita nggak usah mencari uang. Usahakan uanglah yang mencari kita, bukan kita yang mencari uang. Karenanya jangan merendahkan diri kita hanya demi uang. Nah itu bagaimana caranya kita? Ya jadilah orang yang proporsional. Kalau petani jadi tani yang indah, yang bagus, tanamannya bagus, sehingga orang membutuhkan. Kita tidak menawar-nawarkan, tapi orang yang mencari yang butuhkan. Nah, itulah namanya uang mencari panjenengan. Ini kalau panjenengan itu jadi tukang, jangan mencari uang. Jadilah tukang yang proporsional yang baik sehingga orang selalu membutuhkan datang panjenengan. Nah itu uang datang sendiri gitu. Apa saja udah. Bukan dandani radio sing proporsional sehingga orang itu ketagihan, selalu kena dipercaya dan bagus, akhirnya orang selalu datang pada jenengan. Ini kita namanya uang golei. Sehingga panjenengan kemanapun dicari orang, bukan mencari. Nah orang yang semacam itu biasanya biasa dipercaya dan proporsional. Panjenengan iso dandani sepeda ontel iso dadi proporsional bagus dicari kemanapun. Anu kana dia cari. Ini namanya uang mencari. Hal seperti itu kita nggak usah mikir, maksudnya nggak usah mikir pun. Jadi penting kita konsekuen dengan tugas kita ketermauan. Jadi yang nomor 6 jangan menambahi 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kan benten dari subhanallah. Niki lha panjenengan subhanallah. Niku ruwak dhewe niku mawon lho. Di rumah kalau dhewe mawon niku jane bener ora ngoten mawon. Awake kan jero subhanallah. Apa to kowe iku nak foto hari ini? Dengar. Yang tenang. Itu terapi Pak, terapi. Pemane sing wis tuwek-tuwek iki. Nah, sehingga terus tekniki barang niku lek jet pancat barang niku sampai darahnya bisa mengalir. Adalah jerut ya belum sampai utamu ya. Kalau mijet kan orang plek ngoten. Ngoten. Nah, terus doa waktu rukuk barang itu sudah sampai ratap plek. Niku akhirnya tulang-tulang itu menjadi tertata dengan disertai rileks niku. Insya Allah niku awet sehat. Yang ketujuh, ala yazida fi tasyahhudil awal ba'da qali Allahumma shalli ala Muhammad. Setelahnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad tidak usah ditambahin di dalam salat tasawuf awal.
Karena sholawat alal ali, sholawat kepada keluarga Nabi tidak disunatkan di dalam rakaat awal, tasawuf awal ala sahih. Sebab dalam tasawuf awal itu sholat yang desain untuk cepat. Bagi makmum, andai kata imam itu sudah bagi makmum jika sudah selesai dari tasawuf awal, kok imam belum selesai, tambahin sholawat alal ali, jangan diem. Karena di dalam sholat itu tidak ada pekerjaan diam sama sekali. Kecuali bagi makmum bukan diam karena konsentrasi. Konsentrasi mendengarkan imam, bukan diam-diamannya nganggur, bukan. Jadi di dalam perbuatan sholat, pekerjaan sholat tidak ada rukun satupun yang di situ diperintahkan kita diam. Loh, tadi katanya setelahnya Fatihah diam. Diam dalam arti tidak mengeraskan, namun di dalam waktu diam itu tetap membaca surat yang akan dibaca. Itu lebih baik daripada istighfar dengan zikir-zikir yang lain. Jadi jangan sampai kosong tidak ada zikir. Wa salatuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk sholat rakaat pertama jangan menambahi daripada sholat Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ke-8, wa yaktasiru fi rak'atainil akhirataini 'alal Fatihah. Untuk 2 rakaat yang akhir di dalam sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kalau sholat maghrib 1 rakaat yang akhir. Ini tidak usah kita membaca surat. Cukupkan Fatihah belaka terus ruku. Termasuk munfarid. Tapi bagi makmum, ketika kita di dalam rakaat ketiga sudah selesai baca Fatihah, imam belum rampung baca Fatihah, belum rukuk, kita disunatkan baca surat. Tinggal pilih surat di Al-Quran, semuanya surat diperbolehkan kecuali surat yang paling akhir di dalam Al-Quran tidak boleh. Ini itu surat izin Menteri Agama. Itu nggak boleh itu. Demikian pula di dalam rakaat keempat, ketika makmum sudah selesai baca Fatihah, imam belum rukuk, sunatan baca surat sedapatnya. Karena apa? Perlu dicatat, tidak ada perbuatan sholat yang tidak ada zikir, artinya diam, tidak ada, kecuali diam untuk mendengarkan bacaan imam, itu diharuskan. Sehingga ketika imam baca surat, kau panjenengan baca surat padahal panjenengan mendengarkan, itu haram. Jadi hilang. Imam baca surat, panjenengan mendengarkan, terus merenung baca surat sendiri, haram. Karena firman Allah, "Faidza quriyal Qur'an wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika Quran dibaca, dengarkan. Konsentrasilah. Tidak ada perintah mendengarkan yang wajib. Oleh karenanya diwajibkan di dalam sholat. Demikian pula baca sholawat. Mestinya di dalam perintah sholawat itu wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi
perintah wajib, akan tetapi di selain sholat tidak ada yang wajib. Makanya akhirnya di dalam sholat berkewajiban untuk membaca sholawat. Yang wajib di dalam sholawat, di dalam sholat. Demikian pula mendengarkan Quran dibaca tidak wajib, padahal perintahnya tadi wajib. Makanya diwajibkan ketika di dalam sholat imam baca surat, kita tidak usah baca surat, dengarkan aja. Imam baca Fatihah, kita nggak usah baca Fatihah, dengarkan aja. Nanti Fatihahnya ketika imam sudah selesai baca Fatihah, imam baca surat dengan pelan, atau istilahnya diperintahkan untuk diam, jangan memberikan suara terhadap makmum, lalu makmum yang baca Fatihah. Waduh, indah lah kayak ngoten indah. Kalau kesuwen ngoten niku ya wis. Nah, terserah panjenengan le panjen dalile kesuwen ngoten niku. Kayak hidup satu hari satu malam 24 jam terus mentahnya. Aduh, gak ada 1 jam. Gak ada 1 jam, mau 5 menit ngono lho. 5 menit kali 5 guru 20 menit ngoten tok lho kaya. Ya setidak-tidaknya kalau kita kasih setengah jam. Bikin setengah jam kan lumayan, 12 itu 24 loh. 24 itu hanya berapa persennya itu kalau di separuh nih buat. 1/44. Seperempat. Yang lainnya terserah gunakan apa saja. Lalu itu loh, koyo gak iso eman. Masya Allah. Padahal nikmat dan keseluruhan yang telah kita peroleh itu semuanya dari yang kita sholat untuknya. Sawana nggih sing ngekeki nikmat, sing ngekeki sehat. Tapi kalau makmum kesunatan untuk baca surat dalam rakaat ketiga dan keempat. Ketika dia itu sudah rampung dalam baca Fatihah, imam belum rukuk, karena tidak ada di dalam perbuatan sholat yang dianjurkan untuk diam. Kalau diam itu ngantuk. Wala yutawwilu 'alal ghaum. Wala yutawwilu 'alal ghaum. Kemudian kalau ngimami pada masyarakat banyak, jangan diperpanjang. Tapi jangan diperpanjang itu bukan berarti singkat-singkatnya. Kemarin saya katakan kata-kata surat yang tidak diperpanjang itu Rasulullah suratnya apa? Rasulullah baca surat yang pendek dengan tidak diperpanjang itu surat mufassal. Sampai 30 ayat. Itu pendek bagi Rasulullah. Kalau bagi kita bukan pendek. Jadi ukuran pendek niku adalah yang sama dengan suratnya Rasulullah. Dalam surat Jum'ah ya suratnya setidaknya sabihis dengan hal ataka. Jumat di dalam salat subuh alif lam tanzil karo hal atalan insan. Loh ini salatnya Rasulullah, bukan itu adalah inna ataina kal kausar. Loh ngaten lho. Wala yazidu, tapi kalau sholat sendiri atau bukan kaum makmumnya, tapi makmumnya itu keluarga, makmumnya terhitung dan sudah rela semuanya, karena sambil ngelalar Quran itu biasanya dilakukan di pondok-pondok tahfidzil Quran. Nanti dengan ngelalar Quran, akhirnya imamnya baca, ya ngelalar, makmumnya mendengarkan, terus nanti mengingatkan. Kalau salah mengingatkan, nah, itu indah, itu tidak capek juga. Kenapa? Karena hati kita konsentrasi.
Capek itu kalau kita tidak konsentrasi. Nah, cobalah kalau melihat film dangdutan sampai 1 malam, udah capek. Masa sholat hanya 5 menit ada capek gitu. Salah. Wayanwi wala yazidu du'a fi tasyahhudil akhir ala qadri tasyahhudi wa salatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tasyahud akhir jangan terlalu panjang doanya. Doanya saja sebatas untuk baca tasyahud dan sholawat pada Rasulullah, atau bahkan doanya lebih singkat dibandingkan membaca tasyahud dan sholawat. Ini ku doa ini kok Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bih antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatid dajjal. Tadi apa sangat ini Allahumma afirli ma qaddamtu wa inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma afirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niku kalau kita betul bocor niku Masya Allah terapi. Kalau memang kita ngenangen Allahumma firli Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa kubur, wa min azabin nar, dan siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamati, lindungilah kami dari fitnah hidup dan fitnah mati, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan lindungilah dari fitnahnya Dajjal yang matanya di pusat. Allahumma firli, ya Allah, alhamdulillah dosaku, maka qaddamtu, dosa-dosa yang sudah aku lakukan, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang sebelum aku lakukan, antal muqaddim wa antal muakhir, kaulah yang mendahulukanku, kaulah yang mengakhirkanku. Jadi anu wae, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Niki padha kan, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Kau yang menyalakan, kau yang memadamkan. Mestinya itu diucapkan kepada Allah. Itu lagi anu. Wayan bil imam indal taslimil aidat taslim assalamu alal qaum wayan bil qaum bitaslimihim jawabah. Kemudian bagi imam ketika uluk salam, pertama sunatan di samping keluar dari sholat uluk salam kepada makmumin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagi makmum ketika uluk salam sunat jawab imam, Assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak apa-apa. Untuk salamnya makmum kapan? Salamnya makmum itu setelah imam salam kedua. Jangan imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, makmum sudah salam, tapi tidak apa-apa. Jadi tenang, ini bukan menguji ketenangan loh, menguji ketenangan. Jadi ini lampu hijau, lampu kuning itu. Assalamualaikum warahmatullahi, lampu kuning.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mboten baru niki. Lho, biasanya salamnya kapan? Nah, niku ojo kesusu. Tapi umpama kesusu ya jenenge menungso ngoten niku. Khuliqal insanu min ajal. Menungso niku didadekno saking sifat susu niku kepengin dang-dang, pengin dang sugih, kepengin dang sukses, kepengin dang ngalim, kepengin dang itu lho menungso. Sing gak kena siji tok, kepengin dang mati ora gelem ya. Nggih. Nah. Khalikal insanu min ajal, padahal ajal kesusu niku perbuatane setan. Semua kesusu niku setan. Kecuali 5 hal. Sing diperintahna iku gur 5. Niku peladeni tamu, berangkatno jenazah, ngrapekno anak, bayar utang, taubat, dan niku ndang, niku kesusu niku kenging. Nek salat ojo kesusu. Itu nanti sikap itu akan terwujud ketika panjenengan lampu merah pun mboten nggih. Manis tenang, serasaan wis tenang. Iku lek wis merah, lek wis ijo wis berangkat ngurus wong beres. Lupa enggak kalau belum waktunya enggak berangkat. Betul. Wayal basu al-imam sa'atan ba'da ma yafrahu minas salam. Imam setelahnya salam, setelah rampung daripada salam, silakan imam berhenti sejenak. Geniku sekira maca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Niku sekira maca niku mantun ngadan tadi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Terus madhep maring makmum, madhep maring menungso biwajhi kelawan wajahe. Setidaknya niku ngadep ngaler. Walau makasa ba'da sholat dzikrin wa du'ain fal abdul ja'lu yamini ilaihim wa yasarahu ilal mihrab litiba. Ketika setelah sholat kau wiridan untuk zikir dan doa, yang paling utama arah kanannya menghadap makmum, arah kirinya menghadap pengimaman. Jadi langsung kadek ngalor Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku ping 11. Kandungane ngoten ping 11 ora ping 3 ya wis apik niku ping 3 niku. Jadi kenapa litiba? Rawahu Muslim ai fi ghairi masjid sallallahu alaihi wasallam, tapi selain di masjidnya Rasulullah. Jadi kesunatan kita selain di masjidnya Rasulullah, ketika wiridan bagi imam niku ngadep ngalor wis ngono wae. Nah, tapi lha kene dalam kitab gak kena diurusi ngadep ngalor ya. Pak aku apa itu namanya pipi sebelah kanan menghadap pada makmum, sebelah kiri pada pengimaman.
Karena kita di timur Ka'bah ya berarti ngadep ngalor. Selain masjidnya Rasulullah, kalau di dalam masjidnya Rasulullah jangan. Kenapa kok jangan? Karena kalau kita menghadap anu ngeten niki niku membelakangi Rasulullah. Niku ora sopan. Karena makomir aku salate teng niku ngadep kidul lho, Pak. Berarti lek ngadep kidul umpama anune maling ngadep ngilen kan ngoten to. Lah makomir Rasulullah niku ten wingkinge ngoten. Karena salate niku ten raudhah, terus Kanjeng Nabi wonten wetane raudhah. Lah nek ngadep kulon kan membelakangi Rasulullah. Didudukkan bahwa kiblat dengan Rasulullah masih mulya Rasulullah. Ngoten lho. Jadi jangan sampai selain makamnya Rasulullah tetap kita kesunatan iki kaya ngoten. Nek ora biasa yo foto pagu, tapi sudah biasa no kulisein kulina wal biasa. Wayal basu niku amma fi wa'al yamina lillahi ta'adduban ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masjidnya Rasulullah malah justru ngadep ngadep ngetan karena ngadep kanjeng Nabi. Nek teng mriko ngadep ngetan, teng mriki terane wong kiblate niku ya anu arah kiblat iki salate ngadep ngidul ngoten lho. Nah, iki ngadep ngetan. Kata ngene. Wis. Ala teng mriki berarti kaya kena teng mriki momen mriki ngadep ngidul. Wa inda bi Hanifah yajalu lakum kama qala Atiyah wal Bujairin. Tapi kalau menurutnya Abu Hanifah itu bukan menghadap ke utara, bukan wajahnya ke pipinya, bukan seperti yang biasa saya lakukan semacam ngeten iki, bukan. Tapi lek cara Abu Hanifah niku ngadep nang makmum, berarti langsung ngeten. Iki biasa Wahabi kan. Nah, niku bener niku makmum tentang makmum itu kalau menurut pendapatnya Abu Hanifah. Ya kita benar itu juga mazhabul arba'ah, juga mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah sama. Hanya bukan Syafi'i. Hanya saja di Indonesia itu mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Makanya kalau tidak Syafi'i biasanya agak asing mboten mawon. Wala yaltafitu in kana khalfau nisaun yansarifna awalan. Dan jangan sampai noleh baik ke kanan atau ke belakang. Kalau di belakangnya itu ada wanita, supaya dia pergi dulu. Ngadep ngene nek sing kono ana wedok wiritane ora tenang. Langge wiritane ora tenang. Makanya seperti di sini niku wong wedok ten kidul niku pas. Walaupun tidak ada keterangan dalam kitab, kalau orang perempuan itu aku dibedakan dengan tidak satu tempat, itu yang baik diletakkan di mana, di kanan apa di kiri, lor atau kidul. Itu dalam ibarat kita kutubus salaf nggak ada. Tapi bagi saya, niku berpendapat niku sing apik ten kidul. Kenapa istidlal saya? Karena imam itu kesunatan ngadep ngalor. Lah iku lek imam oleh wong wedok lor malaikat tok. Nah ini analisa apa? Terus terang ini penjelasan analisa saya, tapi di dalam kitab salaf takut dalile tiba gak enek ngono wis kan ya. Gak enek, yang kira di mana saja sama, tapi
berhubung dengan ini kesunatan ke utara, yo jangan ada di utara, biar tidak kentara. Ngono ini. Ada. Wala yakum ahadun minal qaum hatta yakum al imam. Niki ya juga kewalik ini. Mestinya makmum itu jangan buyar dulu ta'adubannya sebelum imam buyar. Ini kewalik. Kita sudah pandai dulu makmumnya, buyar dulu. Sering imamnya wiridan sendiri karena makmumnya sudah nggak kuat. Nanti kesunatannya makmum itu jangan buyar dulu sebelum imam buyar, gitu loh. Nah, bagi kita kan itu bukan berdasarkan kitab tapi berdasarkan kemauan. Kemauan sing ngomong yo enek kan panjenengan juga pernah tuh dengan buyar kan enggak ada kan. Tapi itu laduni ngerti dhewe. Karep dhewe. Lah entah setelahnya ngaji ini panjenengan sampun tahu hukumnya. Sunat tapi bukan wajib. Sunat ndak buyar dulu sebelum imam buyar. Nah, niki lek niku dapat kesunatan ketika panjenengan menunggu imam buyar, ini dapat mendapatkan pahala. Betul. Lalu makmum berdiri sebelum imam pindah, ini hukumnya makruh. Makruh Kanjeng Nabi gak seneng ngoten niku nek ana makmum wis ngadeg dhisik imam belum pindah. Tapi ya wis alhamdulillah wis gelem ngono wae wae. Wayan syariful imam khasusan yamini ya wisimalihi wal yamin ahabbu ilaih. Kemudian bagi imam pindahnya ke arah kanan atau kiri terserah, tapi ke kanan lebih baik. Wal yamin, jadi ke kanan itu biasanya masjid-masjid yang bagus-bagus ini desainnya gitu. Jadi ada tempat mihrab. Jadi ketika imam berangkat ke masjid itu tidak sampai melewati banyak orang. Niku lewat di apa itu namanya di mihrabnya, dia itu ada pintunya. Itu kan seperti di Madinah semacam itu. Dan di Mekah nggak bisa karena imamnya di tengah, di depan, dan harus melewati makmumin. Nah, begitu lama ngontok. Nah, dan daerah kita bagaimana? Yalah kondisional sekarang itu malah masuk. Imam masuk tidak pernah melewati makmum banyak, itu biasanya jamaah banyak kan imamnya masuknya repot, sehingga perlu ada pintu dari mihrab masuknya ke mihrab, keluarnya juga dari pintu di mihrab, keluarnya juga di situ. Kalau di tempat kita tidak usah di ke situ, tidak masalah, karena apa? Tujuan untuk meletakkan di situ tidak ada. Yaitu supaya masuknya mudah. Ternyata di sini lebih mudah walaupun dia tidak ada mihrab, tidak ada pintunya. Kenapa kadang masuk itu nggak ada orang? Dari niki setengah jam dalam mata lek wonten sing nangetaken. Nggih. Kita musola dan Pak Mungkun dan Pak Mungkun sesuatu yang berkaitan itu imam bersama benar. Mboten usah. Mengko lek imame ngadep ngalor malah pasang makmum ya. Ya kejaba lek makmume rada terus karena gelem nang buri ora katon ngono ae. Jadi yang jelas ketika makmumnya di belakang atau di sebelah utara yang di situ sing sementing niku iku marakno ngadep nang
marakno ngadep maring wedok ngoten mawon niku ora usah. Karena apa marakno ora tenang wiritane ora tenang. Napa ya? Mbuh wis aku ora rasa kaya iso. Terus malih bangun jamaah ya, pendatang seperti pun pintunya ditutup nopo sah. Kalau masjid betul napa-napa. Pokok yang penting ada jalan masuk kemanapun. Nah, nanti kalau ditutup, asalkan nggak dikunci nggak masalah. Karena bisa dibuka, nah dikunci tidak boleh. Jadi bagus. Ini kan dikunci ya. Ini bukan jabatan kecil. Kenapa nggak boleh? Mungkin bisa masuk di sini kok. Oh, dikunci. Dia dikunci. Loh, niku masjid bareng. Walaupun harus di belakang. Karena di masjid itu yang penting makmum bisa sampai ke imam walaupun harus berpaling dari kiblat. Untuk spesialis masjid. Kan niku gitu masuk masjid betul. Masjid nggih. Kenging ngoten lho. Sampun? Oke. Jadi masalah imam tadi, misalnya imam duduk sholat, terus tiba-tiba muncul angin misalnya, sholatnya itu ya enak. Keluarnya takut supaya enggak. Nah, ini nanti keluarnya itu lurus. Nah, itu kan repotan. Ketika lurus terus baru ada makmum yang begitu banyak kan repot gitu loh ya. Nah, kalau imam yo apa itu namanya nggak usah keluar kalau memang nggak bisa suruh maju saja terus diam di situ. Terus nanti yang dari imam Di belakangnya, iya. Nah, kalau ada mihrabnya kan enak gitu loh. Kalau ada pintunya mihrab loh, ada pintunya di mihrab tuh enak. Itu masjid-masjid yang kuno-kuno itu ada desain semacam itu. Nah saat ini enggak, karena enggak praktis. Sekarang itu inginnya praktis. Terus minggu lalu maos imam pun makmum pun matur rasanya maos KPK. Terus kan biasanya itu kan musul lagi mau surat-surat itu. Nah, pun imam pun bareng mau surat dari KPK di makmum. Lah, ini kalau menurut mazhabnya Syafi'i apabila tadi itu sebenarnya menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah harus meneruskan Fatihahnya. Jangan ikut rukuk. Karena tidak masbuk. Sebab apa gak masbuk? Karena menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah. Jadi berarti imam diam baca Fatihah kita. Belum selesai imam sudah rukuk. Silakan teruskan. Ini nanti ketinggalan 3 rukun tidak masalah. 3 rukun itu yang panjang berarti rukuk sujud 2. Kita belum selesai imam sampai i'tidal silakan. Imam sampai sujud pertama silakan teruskan kalau belum selesai. Selama imam belum berdiri dalam rakaat kedua kita masih tetap diterus setelahnya selesai teruskan sujud rukuk. Enggak masalah ini. Karena uzur. Selama kita punya dugaan imam akan diam dan akan baca Fatihah akan surat yang panjang. Ternyata dugaan kita salah. Ternyata imam Amin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar mengudit nyata itu dalam waktu sholat tarawih kan itu kesusu banget bisa jadi mantun tarawih terus napo saya jagongan sampai jam 12 kadang gitu. Ibu nih Al-Fatihah.